Perkenalkan, namaku Wulan. Aku adalah alumni di salah satu universitas di kota besar yang ada di Pulau Jawa. Meskipun rumahku sangat jauh dari kampus, itu semua tidak menjadi masalah karena menjadi seorang guru seperti saat ini adalah cita-citaku sedari kecil. Jadi meskipun dulu aku harus jauh dari keluarga karena harus menempuh pendidikan, aku pun sangat siap untuk menjalaninya demi menggapai cita-cita hingga membuat bangga kedua orang tua. Aku ingin menjadi seorang guru. Aku pun kuliah mengambil jurusan PGSD atau Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Yang tidak kusangka-sangka akhirnya membawaku ke dalam sebuah pengalaman yang sangat mengerikan dan tidak pernah akan aku lupakan selama hidupku. Kisah ini aku alami saat aku KKN di salah satu desa di Jawa Timur. Dan karena jurusanku PGSD, akhirnya aku pun diarahkan ke sebuah desa yang sangat terpencil, sangat jauh dari kota. Yang memang saat itu kondisi pendidikan di desa tersebut bisa dikatakan masih sangat kurang. Karena dalam satu desa tersebut hanya ada satu sekolah dasar dengan fasilitas dan juga tenaga pengajar yang sangat terbatas. Rupanya hal itulah yang membuatku saat itu ditempatkan di desa tersebut. Entah, saat itu aku lupa siapa yang sudah survei desa dan membagi kelompok. Yang jelas pagi itu saat aku terbangun dari tidur, aku sudah mendapatkan kabar dari teman satu kos bahwa aku akan KKN di desa tersebut dan aku masuk dalam kelompok 13. Saat itu dalam satu kelompokku aku hanya mengenal Yuli. Karena selain Yuli aku tidak ada yang mengenal. Mungkin karena kampusku ini memang tergolong besar, jadi meskipun kami satu jurusan, tetapi tetap saja tidak kenal semua mahasiswa karena kita memang berbeda-beda kelas. Singkat cerita, akhirnya aku pun mengabari orang tuaku perihal pemberangkatan KKN tersebut. Dan setelah aku menelpon orang tuaku, akhirnya orang tuaku pun datang ke kampus tepat di tanggal pemberangkatan. Perlu diketahui, hubunganku dengan ayah memang bisa dikatakan agak jauh. Ya, kami jarang mengobrol karena sejak kecil aku kurang merasakan kasih sayang beliau karena ayahku harus bekerja di luar kota. Dan hal itulah yang membuat aku memang jarang berjumpa dengannya meskipun kami sama-sama berada di rumah. Karena tiap hari ayah pulang kerja, aku selalu dalam keadaan sudah tertidur, dan ketika aku sudah bangun, ayah sudah berangkat kerja lagi. Mungkin kebiasaan seperti itulah yang membuat aku terbiasa jauh dengan ayahku. Beda dengan ibuku, waktu di rumah tak 1 jam pun kulalui tanpa ibu. Jadi saat itu tidak heran jika ibu pun meneteskan air mata ketika aku berpamitan untuk berangkat. Akan tetapi saat itu ayahku pun menatap aku dengan sorot wajah yang aneh dan beliau melontarkan pertanyaan kepadaku yang membuat aku pun sangat kaget kala itu. Kenapa ayah tiba-tiba perhatian kepadaku, pikirku. "Kamu sehat kan, Lan?" tanya ayah. "Biasa aja ya," jawabku datar. "Kamu itu nanti berada di desa orang. Jaga sopan santun ya, Nak. Hati-hati. Jangan pernah tinggalkan sholat. Kalau ada apa-apa langsung telepon ibu ya," sahut ibuku. Perasaan ayah kok gak enak ya. "Kamu nanti kalau sampai langsung kabarin ibumu ya. Wajahmu juga kelihatan aneh, gak seperti Wulan anak yang ayah kenal," tambah ayahku. Aku pun lalu mengangguk dengan perasaan penuh tanda tanya karena jarang sekali ayah perhatian denganku. Biasanya beliau cenderung cuek dan jarang menghiraukanku. Singkat cerita, aku dan rombonganku pun berangkat sekitar pukul 7 pagi. Perjalanan kami lumayan jauh karena untuk menuju ke desa tujuan kami membutuhkan waktu sekitar 5 jam dari pusat kota. Aku sendiri masuk dalam kelompok 13 yang beranggotakan 10 cowok dan 5 orang cewek. Dan yang ku tahu mereka semua berasal dari berbagai daerah di Jawa Timur dan juga Jawa Tengah. Jadi, saat itu kami pun hanya mengobrol sedikit demi sedikit mencoba untuk mengenal satu sama lain. Ya, namanya baru pertama kali berkumpul, nanti lama-kelamaan juga pasti akan akrab, pikirku kala itu. Setelah beberapa jam,
obrolan kami tiba-tiba terhenti karena guncangan dalam mobil yang saat itu sangat menyiksa kami. Dan setelah kami ketahui, ternyata kami pun mulai memasuki jalanan yang kurang nyaman. Jarak antara jalan besar ke desa ini sekitar 2 jam lebih dan hanya bisa diakses maksimal menggunakan mobil kecil karena jalanan yang sangat terjal dan juga berdebu. Jika hujan, menurutku akan menjadi sangat berbahaya jika jalan ini dilalui menggunakan sepeda motor karena kondisinya pasti licin, berlumpur, dan rawan tergelincir. Sepanjang perjalanan, kami pun disuguhkan dengan pemandangan yang sangat asri. Sebelah kiri kami ada sebuah sungai kecil dan di sebelah kanan ada kebun kopi yang sangat luas. Kami pun semua terdiam mencoba untuk menikmati jalanan masuk desa tersebut yang tidak jarang juga kami harus melewati kebun salak yang terhampar luas. Hal itu pun sangat membuatku bahagia karena pemandangan seperti ini tidak mungkin dapat aku temui jika aku berada di rumah. Saat itu aku juga berpikir, jika malam hari, jalanan ini pastilah sangat sepi mengingat tidak adanya penerangan. Itu terlihat ketika aku menatap ke atas, tidak ada satupun kabel listrik yang terlihat bergelantungan. Setelah beberapa lama melakukan perjalanan yang cukup melelahkan, akhirnya kami pun sampai di pintu utama desa yang kami tuju. Desa ini sangat asri dan terlihat sepi. Itu terlihat dari rumah-rumah di desa yang sangat jarang. Jarak antara rumah ke rumah pun masih terhalang oleh kebun kopi. Jadi tidak heran selama perjalanan kami sangat jarang menjumpai orang yang berlalu lalang. Kami pun akhirnya tiba di balai desa, lalu disambut oleh beberapa warga dan juga bapak kepala desa setempat. Setelah sedikit berbasa-basi, akhirnya kami pun diarahkan ke tempat posko kami. Nah, masalah pun berawal dari bapak kepala desa yang hanya menyediakan satu posko untuk kami. Tentu saja hal itu tidak diperbolehkan oleh pihak kampus kami karena anggota KKN kami laki-laki dan perempuan, jadi tidak mungkin jika harus dijadikan satu posko. Hal itu pun untuk menghindari fitnah dan juga hal-hal yang tidak diinginkan. Karena keterbatasan tempat. Ya, hal itulah Bapak Kepala Desa mengaku hanya bisa menyediakan satu posko untuk kami. Setelah melakukan negosiasi, akhirnya kami pun menemukan solusinya, yaitu kami menempati rumah kosong yang biasanya digunakan sebagai tempat untuk menyimpan barang ataupun aset desa. Meskipun rumahnya kecil, tidak menjadi masalah bagi kita. Toh, kita hanya berlima, rumahnya juga hanya buat istirahat saja. Nanti kalau siang, kita akan fokus ke kegiatan di posko utama, ucap ketua kelompok kami. Akhirnya kami berlima pun lalu diantar oleh salah satu perangkat desa untuk menuju ke posko kedua tersebut untuk sekedar meletakkan barang dan beristirahat sejenak. Rumahnya agak jauh dan kotor. Nanti kalian bersihkan dulu ya, Dek. Dan mungkin masih belum ada lampunya. Biar nanti Bapak belikan dulu setelah ini, ucap bapak-bapak tersebut. Kami pun mencoba memahaminya sambil terus berjalan melewati beberapa kebun kopi warga sekitar. Sesampainya di rumah tersebut, tiba-tiba aku dikagetkan oleh Yuli. Ya, Yuli adalah teman sekelompokku yang memang sudah terkenal lebay. Jadi tidak jarang omongannya tidak ada yang menghiraukan. Akan tetapi di sini dia tetap bersemangat untuk menyampaikan. Lan, apa benar ini rumahnya? Gak salah nih, tanya Yuli tiba-tiba sambil memegangi tanganku. Nah, kok tanya sama aku? Kan kita berangkat dari tadi sama-sama. Ya mana aku tahu. Kan kita baru sampai di sini, jawabku. Lan, ini itu rumah tusuk sate. Tahu nggak? Katanya kalau rumah tusuk sate itu banyak setannya. Tambah Yuli sambil memelukku dari arah belakang. Tusuk sate? Maksudnya gimana sih? Tanyaku heran. Coba lihat. Rumah ini tepat di ujung pertigaan jalan. Itu mana pintunya pas banget lagi menghadapnya. Duh, kan takut nih. Bentuknya persis jelangkung. Dan rumah ini jadi kepalanya. Aduh, aku merinding Lan. Gimana nih? Rinti Yuli. Aku mencoba menenangkan Yuli sambil terus berjalan dan melihat-lihat posisi rumah. Dan memang benar. Rumah ini tepat ada di ujung pertigaan jalan dengan pintu yang menghadap ke jalan.
Kalau kata orang dan menurut mitos, memang rumah seperti inilah yang dikatakan rumah tusuk sate, yang konon selain membawa sial juga menjadi tempat kesukaan makhluk halus. Rumah ini meski kosong tapi masih terlihat kokoh. Itu terlihat dari tidak ada satu kayu pun yang terlihat lapuk ataupun keropos. Ya, hanya warna catnya saja yang sudah pudar dan terkelupas. Dan ketika kami mulai memasuki rumah ini, badan kami seketika merasa merinding. Saat itu kami berlima pun saling bertatap-tatapan karena mungkin kami semua merasakan perasaan yang sama. Di dalam rumah, bau lumut sudah tercium sangat menyengat, ditambah lagi dengan bau debu yang bertaburan membuat kami saat itu pun harus menggunakan masker. Jika jalan ke belakang, terdapat sebuah dapur kuno yang masih beratapkan bambu yang terlihat sudah rusak. Dan ternyata rumah ini hanya bagian depannya saja yang dinding, kalau ke belakang sudah bambu. Aku pun lalu mulai melihat-lihat sekeliling rumah. Belakang rumah ini adalah sebuah kebun kopi yang kurang terawat, lalu di sebelah kanan agak jauh dengan rumah ini terdapat rumah kecil kuno yang aku yakini berpenghuni, karena saat itu aku mendengar sebuah suara seperti suara acara televisi. Kemudian aku pun dikagetkan dengan adanya bekas ceker ayam yang kelihatan sudah lama sekali berserakan di samping kanan pojok rumah ini. Di sela-sela aku memperhatikan ceker ayam yang berserakan itu, saat itu pandanganku pun teralihkan dengan keluarnya penghuni rumah tersebut yang ternyata adalah seorang ibu-ibu tua. Aku pun lalu memberikan senyuman sapa dan beliau pun membalasnya. Setelah puas melihat-lihat, aku pun kembali ke dalam rumah melalui pintu belakang. Kalau di bagian kiri rumah, aku tidak terlalu menghiraukannya karena yang ku tahu di situ hanya ada beberapa tanaman tebu dan juga rumput-rumput liar. Akhirnya bapak pengantar kami pun pergi berpamitan untuk mengambil bohlam lampu karena memang sebelumnya rumah ini tidak ada lampunya sama sekali. Dan ketika bapak itu pergi, Yuli di sini lagi-lagi mulai mengeluh. Rumahnya kotor dan serem gini. Aman gak ya? Pintu depannya gak bisa dikunci lagi, protes Yuli. Sudahlah Yul, jangan berisik. Habis ini kita bersihkan rame-rame. Toh cuma buat kita istirahat aja. Nanti kalau mau masak, mandi dan lain-lain, ya kita numpang aja di posko utama. Dan kalau memang takut, nanti kita tidurnya di ruang tengah ini aja bareng-bareng. Gimana? Usulku. Teman-teman yang lain pun semua menyetujuinya, berbeda dengan Yuli yang masih saja merengek kebingungan. Terus kalau aku malam-malam kebelet pipis gimana dong? Masa harus ke posko utama? Tanya Yuli. Ya kalau sekedar buang air kecil saja kan bisa di belakang Yul. Di belakang itu ada kamar mandi. Tadi udah aku lihat kok. Meskipun memang pintunya nggak ada, ya nggak masalah lah. Airnya juga nyala kok meskipun kecil. Kan ya cuma buat pipis aja, nggak buat mandi kan. Terangku, aku pun memang sempat melihat bekas kamar mandi yang terlihat sudah tidak terawat tapi masih berfungsi. Ya memang atap dan pintunya sudah tidak ada, namun kalau hanya untuk buang air kecil ya bisa. Di sela-sela Yuli sedang protes, pandanganku lagi-lagi teralihkan dengan salah satu sudut ruangan di rumah ini. Kala itu, aku melihat sesajen yang berisikan dupa lengkap dengan bunga-bunga yang sudah layu. Karena aku merasa tidak nyaman dengan benda tersebut, aku pun seketika membuangnya. Setelah membuang sesajen tersebut, tiba-tiba aku pun lalu dikagetkan dengan kedatangan teman-teman cowok kita beserta bapak-bapak perangkat desa yang datang hendak membantu untuk membersihkan rumah ini. Ketika membersihkan rumah, aku pun menemukan potongan batok kelapa yang diikatkan di kayu kecil lengkap dengan gambar mata dan mulut yang terlihat sangat menyeramkan. Aku pun langsung saja berteriak memanggil teman-temanku karena saat itu aku sangat tahu dan aku sangat yakin jika itu adalah boneka jelangkung, suatu alat yang biasanya digunakan sebagai ritual pemanggilan setan. Teman-teman dan bapak-bapak semua langsung menghampiriku dan anehnya dengan santai bapak perangkat desa menjawab bahwa itu hanyalah mainan anak-anak dahulu yang memang lupa dibuang. Aku pun masih gemetar dan shock. Jadi saat itu aku hanya duduk diam dan tidak ikut membantu teman-teman untuk membersihkan rumah. Saat itu aku duduk di ruang tengah sambil terus melamun. Karena pintu belakang tidak tertutup, jadi aku bisa melihat kebun kopi dengan sangat jelas meskipun dari dalam rumah. Dan saat aku sedang melamun,
Aku melihat sosok wanita berambut panjang dengan wajah putih pucat mengawasi kami dari sela-sela kebun kopi. Karena penasaran, akhirnya aku mencoba mengajak Yuli untuk memastikannya. Karena saat itu aku takut Yuli akan heboh, jadi aku pun mencoba mengajak dia dengan alasan membuang sampah. "Kita buang sampah ini ke belakang yuk, Yul," kataku. "Oke sis," jawabnya. Setelah selesai membuang sampah, aku pun lalu mengajak Yuli ke tengah kebun kopi dengan alasan aku yang belum pernah melihat biji kopi yang masih mentah. Akhirnya dia pun menurut. Setelah sampai di kebun, aku tidak lagi menemukan sosok wanita tersebut, tapi aku menemukan sisa darah dan juga sedikit potongan ceker ayam yang terlihat masih segar. Dan karena perasaanku saat itu sangat tidak nyaman, akhirnya aku pun mengajak Yuli langsung kembali ke dalam. Karena dibantu banyak orang, akhirnya sekitar pukul 5 sore rumah ini pun sudah bersih, ditambah lagi lampu penerangan yang sudah menyala. Malam pun tiba. Kami saat itu hanya istirahat beralaskan tikar karena memang tidak ada fasilitas yang disediakan oleh desa ini. Kami pun mencoba tidak mempermasalahkan hal itu. Yang penting kita sudah dapat tempat untuk istirahat. Di keesokan harinya, seperti rencana awal, kami memang langsung menuju ke posko utama untuk menyusun program kerja dan yang lainnya. Dan salah satu program kerja kami adalah selain membantu Dewan Guru dan memaksimalkan fasilitas di sekolah, kami juga akan berencana memberikan papan penunjuk arah jalan, serta juga memberikan papan nama fasilitas-fasilitas umum di desa ini. Dan hal itu membuat aku, Yuli, dan 2 cowok temanku ditunjuk oleh ketua kelompokku untuk menyisir desa ini sambil melakukan survei. Kami pun langsung berangkat mengitari desa ini dengan menggunakan sepeda motor yang dipinjami oleh bapak perangkat desa. Dan sesuai dengan dugaan awal, desa ini sangat luas sekali. Namun, tidak memiliki banyak penduduk karena memang jarak antara rumah ke rumah sangat jauh. Setelah lama mengitari dan perutku sudah mulai keroncongan, kami pun menemukan sebuah warung kecil yang hanya menyediakan sedikit snack. "Poskonya di mana, Mbak?" tanya ibu penjual. "Di rumah ujung jalan itu, Bu," jawabku. "Loh, itu bukannya rumah kosong, Mbak? Rumah tepat di ujung jalan dekat rumahnya Mbok Mi kan?" tambah ibu penjual itu. "Iya, Bu. Oh, nenek-nenek yang di sebelah itu namanya Mbok Mi ya?" "Ya benar, Bu, rumahnya sudah dibersihkan kok. Poskonya harus 2 soalnya," terangku. "Iya, nenek itu panggilannya Mbok Mi. Beliau itu kurang waras, tapi kalau diajak ngomong masih nyambung kok, Mbak. Asal jangan aneh-aneh di rumah itu ya. Insya Allah aman kok," tambah ibu penjual itu. Aku dengan wajah yang kebingungan coba untuk menanyakan maksud dari perkataan ibu penjual tersebut. "Mohon maaf, Bu, maksudnya gimana ya? Memangnya ada apa dengan rumah tersebut ya kalau boleh tahu?" tanyaku. Ibu tersebut pun tidak menjawab, hanya membalas pertanyaanku dengan senyuman sambil memberikan uang kembalian kami. Dan tanpa memikirkannya, aku pun langsung kembali ke posko utama karena aku rasa surveiku sudah kuanggap cukup. Setelah melakukan berbagai aktivitas, di malam harinya kami para cewek-cewek pun kembali ke posko kami untuk beristirahat. Dan sesampainya kita di posko cewek, aku pun langsung terkejut karena tiba-tiba sesajen tersebut kembali ada dengan isi yang lebih lengkap dan dengan dupa yang terlihat masih menyala. Karena Yuli ketakutan, akhirnya aku pun berencana untuk pergi ke posko utama untuk membicarakan hal ini. Memang kendala di sini adalah sinyal ponsel itu sulit sekali. Jadi untuk menghubungi posko utama harus ditempuh dengan berjalan kaki. Aku dan Yuli pun langsung kembali ke posko utama saat itu. Dan sesampainya di posko, kami pun langsung menyampaikan masalah kami perihal sesajen, dan keputusan ketua kelompokku adalah membiarkan saja sesajen tersebut dan kami pun dilarang untuk memindahkan apalagi membuang. "Sudah, jangan diapa-apakan, biarkan saja. Ingat, kita itu di sini orang baru. Ya, kita coba beradaptasilah dengan tradisi sekitaran," tutur ketua kelompok kami. Dan karena tidak ada pilihan lain, dengan berat hati kami pun lalu menurutinya.
Dalam perjalanan kembali ke posko kami, sesekali kami pun berlari karena memang kala itu situasi benar-benar sepi sekali. Suasana desa ini jika sudah di atas jam 8 malam memang sangat sunyi. Karena posko cewek ini tepat berada di ujung jalan, jadi jika ada aktivitas di dalam rumah pastilah akan sangat jelas terlihat. Dan saat itu, aku dan Yuli pun sangat terkejut ketika kami mengetahui dengan sangat jelas terlihat banyak sekali aktivitas di dalam posko. Ya, kala itu posko terlihat penuh dengan orang seperti halnya sedang berlangsungnya sebuah acara. Terlihat banyak sekali anak kecil berlarian, anak-anak dan juga dewasa sampai ibu-ibu parubaya. Mereka semua terlihat jelas sedang sibuk bercengkrama di dalam posko kami. Saat itu kami benar-benar sangat terkejut dan bingung keheranan. Ada acara apa? Kok bisa tiba-tiba sedang ramai di dalam posko? Padahal saat kami keluar tadi di posko itu sepi sekali, hanya ada 3 teman cewek kami. Dan saat kami hendak berlari ke arah posko, tiba-tiba langkah kami pun terhenti karena suara panggilan dari bapak-bapak parubaya dari arah belakang kami. Bapak itu menurut kami adalah warga sekitar yang tiba-tiba lewat atau bisa jadi makhluk halus. Kami pun di sini tidak paham. "Jangan masuk dulu," ucap bapak tersebut. Kami pun langsung menoleh ke arah bapak-bapak tersebut dan bingung. Bapak tersebut hanya tersenyum dan tidak lama kemudian pandanganku pun teralihkan dengan ekspresi Yuli yang melongo sambil menunjuk ke arah posko kami. Ya, betapa terkejutnya ketika tiba-tiba aktivitas yang ramai tadi pun mendadak menghilang. Rumah kembali sepi seperti sedia kala. Aku pun langsung kembali menoleh ke arah bapak-bapak tersebut dan bapak-bapak tersebut juga tidak ada lagi di posisinya tadi. Saat itu pun kami berdua langsung berlari tunggang langgang sambil berteriak. Sesampainya di posko, aku pun kembali memastikan bahwa rumah ini benar-benar sepi dan ternyata memang sepi. Ketika sampai, Yuli pun langsung menceritakan kejadian yang kami sudah alami dan kami pun hanya ditertawakan oleh teman-teman yang lain. Yang menurutku Yuli ini memang sudah dicap lebay di kampus, jadi agak sulit kalau membuat orang harus percaya dengan perkataannya. Karena saat di kampus dia juga tidak jarang tertangkap bohong ketika sedang membicarakan tentang pacar, harta, dan lain-lain. Tapi saat itu hanya aku yang tahu akan kebenarannya. Dan aku pun mencoba menyimpannya dan sudah mulai merasakan keanehan di dalam rumah ini. Meskipun kita bisa dikatakan baru saja menempatinya, seolah kita tidak diizinkan lagi untuk terus tinggal di sini. Singkat cerita, akhirnya aku pun hanya mengatakan kepada teman-teman cewek yang lain tentang sesajen yang tidak boleh diotak-atik. Akhirnya, kami pun mencoba tidak menghiraukan sesajen tersebut meskipun aroma dupa yang sangat menyengat hidung hingga membuat kami sesekali merasa pusing. Malam itu pun kami langsung beristirahat. Dan ketika tengah malam, tiba-tiba aku pun terbangun dari tidurku karena Yuli saat itu membangunkanku karena dia mengaku merasakan sesak nafas. Aku pun juga baru mengetahui jika suhu terlalu dingin, Yuli selalu mengalami sesak nafas. Malam itu, aku dibangunkannya karena aku pikir dia sesak nafas. Ya, ternyata tidak. Dia menunjuk ke arah sudut rumah samping sesajen tersebut. Dan setelah kuarahkan pandanganku, betapa kagetnya aku saat itu aku melihat sosok wanita tinggi besar memakai baju putih kusam dengan rambut yang sangat panjang hingga separuh rambutnya menutupi wajahnya. Dia menunduk dengan mengeluarkan suara rintihan, dan ketika aku coba memperhatikan lebih detail lagi, ternyata paruh wajahnya tersebut sudah membusuk. Aku pun langsung berteriak histeris dan karena suaraku yang sangat kencang hingga akhirnya teman-temanku yang lain pun langsung terbangun dan segera menyalakan lampu. Ketika lampu menyala, sosok tersebut pun tiba-tiba saja menghilang. Itu membuat teman-temanku tidak ada yang mempercayaiku, bahkan menuduhku ikut-ikutan seperti Yuli yang lebay dan alay. Padahal saat itu aku sudah gemetar dan bercucuran keringat. Mereka pun lalu melanjutkan tidur tanpa menghiraukan omonganku. Usulanku untuk tetap menyalakan lampu pun ditolak mentah-mentah oleh mereka dengan alasan mereka semua tidak terbiasa tidur dengan kondisi lampu menyala.
Akhirnya aku pun kembali tidur setelah mengambil air putih hangat untuk Yuli agar asmanya dia berkurang. Aku dan Yuli pun tidak bisa tidur karena keadaan kita masih syok dengan penampakan tadi yang masih terus membayangi pikiran kami. Dan selang beberapa lama, lagi-lagi aku kembali terkejut. Kali ini aku melihat sesosok pocong dari arah luar rumah. Dia mengintip kami dari luar jendela dan saat itu aku hanya bisa menangis. Karena aku tidak mungkin membangunkan teman-temanku lagi. Jadi hanya aku dan Yulilah yang paham semua interaksi yang ada di dalam rumah ini. Sosok tersebut sesekali kuintip dari balik selimut. Terlihat ia meloncat-loncat mengelilingi rumah ini dengan sesekali berhenti di jendela dan menatap ke arah kami. Hal yang paling aku ingat sampai sekarang adalah suara loncatan pocong tersebut sangat jelas dan terkadang seolah menyeret sesuatu dengan diiringi aroma bunga melati yang sangat kuat. Aku melihat Yuli saat itu sudah seperti akan meninggal dunia karena gemetar ketakutan. Dia hanya melongo sambil melotot karena asmanya yang semakin parah. Saat itu, sambil di dalam selimut kubasuh dadanya dengan balsem dan mengajaknya untuk terus berdoa agar gangguan ini segera berakhir. Aku pun berpikir saat itu, apa aku harus kembali pulang? Ini masih hari kedua aku ber-KKN, tapi kondisinya sudah membahayakan. Di samping itu, teman-temanku di sini juga kurang bersahabat. Saat itu aku benar-benar bimbang dan sudah ingin segera kembali pulang ke rumah. Akhirnya, malam itu pun berlalu. Di pagi harinya, di posko utama, aku memang sengaja tidak menceritakan kejadian yang sudah aku alami kepada siapapun karena saat itu aku kurang memiliki bukti dan hanya Yuli sajalah yang mengerti semua gangguan ini. Sedangkan teman-teman semua menganggap Yuli sebagai anak yang lebay, jadi saat aku ceritakan pun percuma, yang ada nanti aku justru akan dibully, pikirku. Dan karena hari itu jadwal kita adalah sosialisasi dengan masyarakat, tiba-tiba Yuli pun menarikku dan mengajakku untuk mengunjungi nenek-nenek yang ada di samping posko kami. Dia bermaksud ingin mengetahui lebih jauh tentang bagaimana sejarah rumah yang sudah kita tempati sebagai posko tersebut. Setelah berpamitan dengan ketua kelompok, akhirnya sekitar jam 10 pagi, kami berdua pun lalu menuju ke rumah nenek-nenek tersebut. Sesampainya di rumah nenek tersebut, kami sangat terkejut. Ternyata nenek tersebut tidak gila sama sekali. Sangat berbanding terbalik atas tuduhan ibu penjual kemarin yang katanya nenek ini kurang waras. Dasar ibu-ibu penjual tidak jelas, pikirku. Kenapa aku berkata seperti itu? Karena ketika kami mulai memasuki rumah nenek tersebut, kita pun disambut dengan sangat baik dan ramah. Nenek tersebut memang tinggal seorang diri karena suaminya telah meninggal dunia dan anak-anaknya sudah ikut suaminya masing-masing. Beliau mengaku sering dikunjungi anak-anaknya, ya seminggu sekali itu pun tidak tentu. Dan saat itu aku merasa sangat iba melihat seorang wanita tua renta yang harus hidup seorang diri. Setelah berbasa-basi, Yuli pun mulai menanyakan tentang asal-usul rumah yang sedang kita tempati tersebut. Nenek asli sini ya? Tanya Yuli. Iya dek, nenek asli kelahiran sini. Dari dulu sudah tinggal di sini, tidak kemana-mana. Ini rumah peninggalan kakek, jawab nenek itu santun. Rumah sebelah yang kami tempati itu bukan rumah keluarga nenek, Mbak Yuli. Nenek itu pun hanya tersenyum dan tidak menjawab pertanyaan kami. Beliau justru pergi ke dapur sambil mengambil suguhan singkong rebus dan juga teh manis hangat. Sudah, dimakan dulu. Kalian dari kota ya? Ucap nenek tersebut mencoba mengalihkan pembicaraan. Nenek pun juga menjelaskan, sudah beberapa kali ada anak-anak mahasiswa memakai jas seperti kami yang ke desa ini, tapi baru kali ini ada yang menempati rumah sebelah itu. Soalnya biasanya para mahasiswa yang KKN akan ditempatkan di balai desa. Begitu tutur nenek dengan polos. Kami pun kembali mengobrol dan di setiap aku dan Yuli melontarkan pertanyaan tentang rumah yang kami tempati, nenek itu selalu mengalihkan pembicaraan dengan topik yang lain. Dan singkat cerita, aku dan Yuli pun lalu berpamitan untuk melanjutkan silaturahmi ke rumah warga yang lain. Dan betapa terkejutnya ketika aku keluar dari rumah nenek tersebut. Saat itu ternyata waktu sudah menunjukkan pukul 8 malam.
Padahal saat aku memasuki rumah nenek ini, kala itu masih belum waktu zuhur, dan aku pun juga merasa belum lama-lama sekali di dalam rumah nenek. Kami benar-benar bingung dengan seluruh tubuh yang mulai gemetar. Kemudian aku pun langsung menuju ke posko lewat samping rumah nenek, karena memang posisi rumah nenek ini hanya di sebelah kanan, tidak jauh dari posko kami. Sesampainya di samping posko, aku pun kembali dikejutkan kala melihat ceker-ceker ayam yang masih segar dan berserakan dengan jumlah yang lebih banyak. Aku pun mencoba tidak menghiraukannya dan terus saja berlari ke dalam posko. Sesampainya di posko, kami pun langsung dimarahi oleh ketua kelompok yang ternyata mereka semua berkumpul di posko cewek karena aku dan Yuli yang dikira telah menghilang. Setelah mengetahui kami kembali, kami pun justru dituduh tidak bersosialisasi dan hanya jalan-jalan karena tidak kembali di jam yang sudah ditentukan dengan membawa laporan. Kami pun di sini mencoba untuk menceritakan semuanya secara detail dan sesuai dugaanku, satu pun dari mereka tidak ada yang percaya padaku. Ya, selain dituduh lebay, alasan kami dituduh mengada-ngada karena sangat di luar nalar. Aku pun mencoba terus untuk meyakinkan ketuaku saat itu, hingga akhirnya kami semua pun sepakat ke rumah nenek-nenek tersebut dengan beramai-ramai. Dan apa yang terjadi? Sesampainya di rumah nenek tersebut, aku pun diperlihatkan pemandangan yang sangat berbeda dengan pagi tadi. Di situ, nenek terlihat menjadi setengah gila dengan kondisi rumah yang sangat berantakan. Aku dan Yuli sudah sangat terkejut, kaget dan lemas, dan saat itu juga asma Yuli pun langsung kambuh dan kami semua hanya bisa pasrah ketika alasan kami tidak ada yang mempercayainya. Setelah mereka puas memarahi kami, akhirnya mereka pun kembali ke posko utama, lalu kami semua bersiap untuk tidur. Malam itu, gangguan pun semakin nyata. Sesajen yang biasanya di sudut sudah kembali tertata rapi dan baru, seolah sudah ada yang menatanya kembali. Aku pun sempat mencurigai bahwa teman-temanku lah yang memang memberikan sesajen tersebut. Bau dupa kembali menyengat. Kami pun tidur. Sekitar pukul 12 malam, lagi-lagi aku pun terbangun karena tiba-tiba di dalam rumah ada seorang anak kecil yang berlari berloncat-loncat di antara tubuh kami yang kala itu sedang tertidur. Aku pun saat itu langsung masuk ke dalam selimut dan berdoa dengan menahan tangis karena ketakutan. Saat itu aku tidak membangunkan Yuli karena aku tidak tega jika dia bangun terus ketakutan. Takut asmanya dia nanti kambuh, pikirku. Anak kecil tersebut terus saja meloncat-loncat sambil tertawa seolah bermain di tempatnya bermain. Setelah beberapa saat, tiba-tiba aku pun kembali mendengar suara barang yang sedang diseret di lantai tepat di bawah kakiku. Aku tetap berada di dalam selimut. Aku benar-benar tidak berani, bahkan hanya sekedar mengintip. Karena memang kami tidur di ruang tengah, hal itu pun menjadikan ketika ada interaksi dari makhluk halus, ya akan sangat terasa dekat. Setelah suara barang diseret dan suara anak kecil itu menghilang, aku pun mulai berani untuk mengintip dari balik selimut. Dan betapa terkejutnya aku saat itu aku melihat sosok hitam tinggi besar tepat berada di pojok ruangan. Dia hanya diam dan menatap ke arah tembok. Dengan bercucuran keringat, aku kembali masuk lagi ke dalam selimut sambil terus membaca doa yang sudah mulai berantakan karena memang aku sungguh ketakutan. Sekitar hampir subuh, tiba-tiba tubuhku sudah tidak bisa lagi bergerak, seolah-olah ada yang menindihiku dari atas. Awalnya saat itu aku mengira aku sedang bermimpi, dan ternyata tidak. Itu terlihat dari dalam selimutku yang tipis. Ada seorang wanita yang memang sedang berdiri tepat di atas tubuhku. Dia berbaju putih dan baunya sangat amis, ditambah rambutnya yang panjang terasa sampai dengan ke telapak kakiku. Saat itu aku sudah tidak bisa lagi menahan tangis dan akhirnya aku pun berteriak. Suara teriakanku kali ini didengar oleh semua teman-temanku dan ternyata mereka semua pun juga melihat sosok yang kini sedang duduk di atas tubuhku tersebut. Akhirnya mereka pun ikut berteriak histeris dan berlari berhamburan keluar rumah. Sosok wanita tersebut tertawa dengan suara yang sangat keras. Dan karena sosok ini tepat berada di atas badanku, membuat aku benar-benar shock. Hingga akhirnya aku pun pingsan. Malam itu, seolah aku dihajar habis-habisan oleh makhluk halus penunggu rumah ini, dan aku pun tersadar di pagi hari dalam kondisi demam tinggi.
Dan karena teman-teman memang harus terus melanjutkan program kerja, akhirnya hanyalah Yuli yang ditugaskan untuk menjagaku di sini. Aku saat itu sudah disuruh pindah ke posko utama untuk memulihkan kondisiku. Tetapi saat itu aku menolak karena aku sudah tidak kuat lagi untuk sekedar berjalan. Aku pun memilih tinggal di sini saja sambil menunggu orang tuaku datang dan membawaku ke rumah sakit. Di desa ini, sinyal hanya tersedia di sekitaran balai desa saja. Jadi, saat itu aku pun meminta tolong kepada Yuli agar pergi untuk menghubungi orang tuaku agar menjemputku hari ini juga. Ketika di dalam posko sendirian, tiba-tiba aku melihat sosok nenek-nenek sebelah rumah sudah dengan keadaan yang sangat berbeda. Kali ini dia benar-benar sudah dalam keadaan gila 100%. Dia memasuki posko sambil membawa sesajen sambil bernyanyi-nyanyi tidak karuan. Setelah menaruh sesajen, nenek tersebut pun menghampiriku. Aku sontak ketakutan dan menangis serta sesekali berteriak sekuat tenaga. Tapi apa daya, badan sudah lemas dan sudah tidak kuat bergerak, jadi kala itu aku pun hanya bisa pasrah. Nenek tersebut membelai-belai rambutku sambil berkata, "Piye rasana, Duk? Piye, Duk? Ini adalah peringatanmu. Tenang saja, semuanya nanti ada jatahnya. Besok gantian temanmu. Biar semuanya cepat-cepat pergi dari sini. Tempat ini sudah ada yang punya. Tidak bisa kalau ditempati manusia." Saat itu aku pun hanya terbaring kaku seolah pasrah dengan hidup dan matiku, hingga aku pun tidak berani untuk sekedar membuka mataku. Dan selang beberapa lama nenek tersebut sudah terdengar pergi meninggalkan posko. Aku pun menunggu Yuli kembali dengan tetap terbaring di ruang tengah di rumah ini. Saat aku sedang menunggu Yuli, sepanjang hari aku mendengar suara anak kecil berlari-larian, suara tawa cekikikan hingga suara orang mondar-mandir tepat di sampingku. Dan yang paling aku ingat saat ini adalah ketika terasa ada seorang wanita yang duduk tepat di sampingku dengan bau yang sangat busuk. Jadi saat itu aku seolah-olah berada di tengah-tengah kerumunan makhluk halus. Dan karena saat itu badanku sudah tidak mampu bergerak lagi, aku pun hanya memilih diam dan terus memejamkan mata. Hingga tanpa terasa, waktu pun kala itu sudah menunjukkan pukul 5 sore. Dan akhirnya orang tuaku pun tiba ke posko bersama dengan semua anggota kelompokku. Tetapi aneh, semua orang menanyakan keberadaan Yuli. Aku pun sudah menceritakan bahwa Yulilah yang aku suruh untuk menghubungi orang tuaku hingga mereka tahu keadaanku saat ini. Tapi hingga sore Yuli dinyatakan hilang dan belum kembali ke posko. Karena saat itu aku yang sudah tidak kuat lagi, akhirnya aku pun tidak terlalu menghiraukan keberadaan Yuli. Sesampainya di kota, aku pun langsung dibawa ke rumah sakit untuk pengobatan hingga 3 hari lamanya. Setelah 3 hari pun aku diizinkan pulang, dan setelah sudah merasa sehat, akhirnya aku meminta orang tuaku untuk mengantarkanku kembali ke desa tersebut. Tapi orang tuaku menolak. Lalu ayah pun saat itu langsung pergi ke kampusku dan mencoba untuk bernegosiasi dengan dosenku agar lokasi KKN-ku dipindah karena faktor keamanan. Dan akhirnya permohonan ayah pun dikabulkan. Kemudian, kami saat itu pun kembali menuju desa tersebut untuk konfirmasi kepada ketua kelompok dan mengambil barang-barang yang masih tertinggal. Saat itu aku ditemani ayah dan juga dosenku yang bertanggung jawab terhadap kelompok kami saat itu. Sesampainya di posko, betapa terkejutnya aku di saat itu aku melihat 3 teman cewekku terbaring di posko utama dalam keadaan demam tinggi. Ya, mirip seperti yang kualami. Mereka mengaku melihat dan mengalami interaksi seperti yang aku alami. Mereka pun juga menunggu kedatangan orang tua mereka masing-masing saat itu. Yuli pun sudah dijemput orang tuanya kemarin sore, tutur ketua kelompokku. Ya, gangguan dialah yang paling ekstrim. Setelah aku pulang kala itu, Yuli ditemukan keesokan harinya di kebun kopi yang berada di belakang posko dengan mulut penuh darah dan dengan sisa ceker ayam yang terlihat berserakan di sekitarnya. Kemudian dia pun jatuh sakit hingga akhirnya dijemput oleh orang tuanya.
Saat itu pihak kampus pun langsung memutuskan untuk mengubah komposisi kelompok 13 dengan beranggotakan laki-laki semua karena sudah diselidiki asal dari kejadian ini ternyata memang rumah tusuk sate yang kami tempati sebelumnya tidak pernah terjadi hal semacam ini. Padahal di kampung ini sudah beberapa kali ditempati anak KKN dari berbagai universitas, ucap kepala desa tersebut. Semua komposisi kelompok kami pun dirubah menjadi hanya beranggotakan laki-laki agar bisa menjadi satu di posko utama. Aku pun saat itu langsung menuju ke desa lain untuk bergabung dengan kelompok lain dan alhamdulillah saat itu KKN ku berjalan dengan lancar. Keberadaan Yuli ku ketahui setelah beberapa hari kemudian dia menghubungiku. Saat itu aku mencoba bertanya bagaimana keadaannya dan bermaksud menanyakan tentang apa yang sebenarnya terjadi kepadanya setelah aku tinggal pulang. Dia berkata, setelah menghubungi orang tuaku, dia pun kembali berjumpa dengan nenek di sebelah posko. Dia mengaku sudah mengetahui siapa sebenarnya nenek tersebut dan asal-usul rumah itu. Ya, dia menggali informasi tanpa menghiraukan resiko yang harus ia terima hingga akhirnya dia pun ditemukan di tengah-tengah kebun kopi dengan mulut penuh darah. Selesai. Wah, luar biasa. Nih, parah nih, asli horornya dapet banget. Rumah KKN tusuk sate memang, ya rumah tusuk sate memang mitos ya. Dan ada sebagian orang percaya, ada sebagian orang tidak. Tapi ya kembali lagi ya, kita bebaskan orang dengan pendapat masing-masing. Tapi memang banyak sekali orang mengatakan jika rumah tusuk sate itu tidak baik ya. Dan banyak sekali hikmah ya yang bisa kita ambil dari kisah ini. Yang pasti ya seperti biasa ketika kita sampai di tempat yang baru, ya setidaknya kita harus bisa menyesuaikan diri ya. Dan yang pasti kesalahan terbesar adalah ketika grup cewek itu ditaruh di rumah yang posisinya jauh dari balai desa ataupun jauh dari keramaian. Ini udah kesalahan terbesar. Seharusnya bisa di-switch ya, atau bagaimana lah ya. Intinya ya lima cewek ini apes aja nih dapat keputusan begini. Jadi itulah memang takdirnya sudah berkata seperti itu. Dan alhamdulillahnya semuanya selamat walaupun sempat sakit ya. Dan ini adalah sebuah kisah nyata yang mana sudah dikisahkan melalui narasumber kepada lakon story kepada Mas Udin, yang mana kami juga sudah berizin untuk membawakannya. Dan terima kasih Mas Udin dari lakon story yang sudah mengizinkan kami untuk membawakan kisah ini. Semoga juga bisa menghibur teman-teman semua ya, para pecinta, para penikmat horor, lebih khususnya kepada para subscriber dari Extreme Movie. Dan silakan buat yang punya komentar lain bisa dituliskan ya di kolom komentar, ataupun hanya sekedar saling menyapa, silakan, insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Dan buat yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya, dan bisa juga di-share ya link videonya agar yang lain bisa ikut terhibur dengan kisah ini. Dan yang belum subscribe silakan bisa diklik tombol merah subscribe-nya dan lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Untuk Extreme Movie kami upload setiap jam 7 malam. Untuk Ilo Bercerita ada di jam 10 malam. Dan yang terakhir Ilo Ekstrim atau dulunya channel Lelaki Sejati itu kami upload setiap jam 1 siang. Semuanya everyday ya, setiap hari kami upload untuk teman-teman semua. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah terus mendukung kami, mendukung ketiga channel kami. Karena dukungan dan doa dari teman-teman semua, kami selalu bersemangat untuk berkarya. Dan buat teman-teman mungkin yang punya kisah pribadi bertemakan horor misteri yang berdasarkan kisah nyata, silakan bisa dikirimkan ke nomor telepon kami ya, yang ada di 087845094752. Kami ulangi 087845094752. Bebas ya, bisa dalam bentuk tulisan boleh, dalam bentuk rekaman suara boleh, bebas, jadi senyamannya teman-teman aja. Dan yang sudah mengirimkan tapi belum dibawakan, mohon sabar ya, karena harus melewati proses penggarapan dulu. Dan insya Allah kami akan membawakannya keseluruhan satu persatu. Dan di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila dalam pembawaan kisahnya tadi ada kesalahan saya dalam berkata-kata, ataupun mungkin ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati teman-teman semua. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, karena saya hanyalah manusia biasa, tempatnya salah dan dosa. Dan sampai jumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah seru, yang pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di Extreme Movie. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Amin amin ya robbal alamin.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.